Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan saya Eros Purwita di channel YouTube The Investor. Di video kali ini kita akan membahas sekilas saja, sekali lagi pembahasan sekilas ya, mengenai fundamental dari 3 emiten yang ada di dalam watchlistnya The Investor. Nah, mau tahu apa saja sahamnya? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan nih bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video di channel YouTube The Investor ini untuk subscribe dulu channel The Investor ini ya. Karena di dalam channel YouTube The Investor ini kita akan bagikan atau sharingkan tips-tips mengenai bagaimana cara investasi saham untuk jangka panjang yang benar. Nah, silahkan untuk teman-teman, terutama bagi yang fokus di investasi jangka panjang untuk subscribe dulu channel ini. Dan selain itu teman-teman juga bisa download ebook watchlist-nya ya, karena dalam ebook watchlist tersebut ada 3 saham under value yang nanti akan kita bahas sekilas di video kali ini, beserta hitung-hitungan perkiraan harga wajarnya. Di dalam ebook tersebut selain juga ada 3 saham under value, ada juga insight-insight tentang investasi jangka panjang yang benar. Ya, jadi silahkan teman-teman untuk download ebook watchlist-nya dulu ya, linknya ada dalam deskripsi dalam video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, ngomong-ngomong mengenai 3 saham ini, selain menurut analisa kami masih under value, 3 saham ini juga memberikan dividen yang cukup lumayan ya. Yang dimana kalau kita merasakan di awal tahun 2026 ini market kan sedang jatuh ya. IHSG sendiri jatuh sampai 18%, bahkan sampai 20% secara year to date. Tentu saja bagi kita para investor jangka panjang, mungkin portofolio kita saat ini turun untuk sementara waktu. Itu nggak menjadi soal. Nah, sambil menunggu harga sahamnya balik, biasanya ada satu hal yang bisa kita harapkan sebagai ongkos tunggu sampai harga sahamnya itu naik, yaitu dividen. Nah, jadi dividen ini juga salah satu hal yang penting juga kalau misalkan kita orientasi jangka panjang ya, karena dalam kita membeli saham sendiri ada 2 keuntungan yang bisa kita dapatkan kan, yaitu yang pertama adalah dividen, yang kedua capital gain. Dan jika kita melihat ada saham yang punya dividen yield yang cukup bagus, biasanya bisa jadi ini pertanda sahamnya under value dan nanti suatu hari nanti akan diapresiasi oleh market. Nah, 3 sahamnya apa saja? Yuk kita mulai bahas ya. Oke, watchlist yang pertama ada saham Antam ya, atau saham dengan kode emiten ANTM. Nah, pertama kita lihat dulu pergerakan harga saham Antam sepanjang tahun 2026 ini. Yang dimana di tahun 2026 ini harga saham Antam pernah menyentuh level hampir 5.000 ya, hampir 5.000 di sekitar bulan Januari kemarin. Artinya sampai saat video ini diambil ya, harga saham Antam berada di level 3.640, sudah turun dari level tertingginya di awal tahun kemarin sebesar 27%. Jadi kalau misalkan ya dihitung-hitung, misalkan nanti naik ke level tertinggi di awal tahun kemarin ya ada kenaikan sekitar 40% ya, 35-40%. Dan di harga 3.640 saat ini menunjukkan valuasi PBV 2,4 kali dengan PI 12 kali. Nah, ini valuasinya ya. Nah, sekarang kita coba lihat sekilas mengenai kinerja dari Antam itu sendiri. Kita langsung masuk saja di laporan laba ruginya, di mana kalau kita lihat dari sisi pendapatan atau revenue dari Antam sendiri naik 22%. Sangat bagus tentunya, dan laba bersihnya naik 98% dari 3,6 triliun rupiah di tahun 2024 menjadi 7,2 triliun rupiah di tahun 2025. Ya, dan kalau kita lihat sekilas mengenai komposisi revenue dari saham Antam, mayoritas saham Antam ini dikontribusi oleh penjualan emas sebesar 66 triliun sendiri ya. Jadi dari 84 triliun revenue dari Antam, 66 triliunnya dari segmen emas, 12 triliun dari biji nikel, dan 2 triliun dari ferronikel. Cuman perlu diingat teman-teman ya, bahwa walaupun emas ini berkontribusi sangat besar terhadap revenue dari Antam, tapi laba bersihnya mayoritas disumbangkan dari segmen nikelnya. Ya, nah pastinya teman-teman kalau misalkan memiliki emiten Antam ini harus melihat lebih jauh lagi di laporan keuangannya ya. Kemudian tidak sampai di situ saja, Antam sendiri juga termasuk salah satu emiten yang
cukup royal bagi dividen ya, di mana tahun 2025 kemarin itu 100% laba dibagikan menjadi dividen. Nah, kita anggap misalkan di tahun 2026 ini 100% laba itu menjadi dividen, maka di harga 3.640 menunjukkan dividen yield atau potensinya sebesar 8%. Cuman kita tidak tahu ya berapa dividen payout ratio-nya. Ini kan catatannya adalah dividen payout ratio 100%. Nah, maka bagi teman-teman yang pegang saham Antam, nanti dicek nih RUPS nanti kira-kira berapa dividen payout ratio yang akan dibagikan. Oke, sekarang kita masuk saham berikutnya yaitu Bukit Asam atau saham dengan kode emiten PTBA. Pertama kita lihat dulu pergerakan harga sahamnya ya, yang dimana harga saham PTBA sendiri ini untuk tahun 2026 ini ternyata tidak turun ya, tapi justru naik. Jadi di awal tahun 2026 level harganya di sekitar 2.300 dan sekarang udah mencapai di hampir 3.000 ya, tepatnya di 2.910 saat video ini diambil. Artinya sepanjang tahun 2026 ini harga saham PTBA sudah naik sekitar 25%. Tapi ini untuk periode tahun 2026. Kita coba lihat harga saham dalam jangka panjangnya ya, yang dimana kalau kita melihat harga saham PTBA dalam jangka panjang sendiri pernah mencapai level all time high di tahun 2022 lalu saat booming batu bara atau harga batu bara, dan harga saham PTBA sempat menyentuh level 4.600. Jadi kalau misalnya ya, sekali lagi misalnya harga 2.910 ini berhasil mencapai level tertingginya di seperti tahun 2022 kemarin ya, berarti masih ada potensi kenaikan 50% lagi ya. Ini kalau misalkan harga sahamnya naik. Dan di harga 2.910 ini menunjukkan level PBV 1,5 kali dengan PE rasio 11 kali. Nah, sekarang kita coba melihat kinerja dari emiten PTBA ini untuk tahun 2025 kemarin. Pertama dari sisi revenue ya bisa dikatakan stagnan ya, minus 0,3%. Sekitar 42 triliun total revenue dari PTBA sepanjang tahun 2025 dan 2024 ya, stagnan. Padahal harga batu bara untuk tahun 2025 kemarin sebenarnya lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Dan awal tahun 2026 ini harga batu bara sudah naik ya akibat perang Iran dan Israel Amerika Serikat ya. Oke, itu mengenai revenue-nya. Kemudian dari sisi laba bersihnya turun 43%, jadi turun cukup dalam dari 5,1 triliun menjadi 2,9 triliun rupiah untuk posisi full year 2025. Lalu PTBA sendiri kalau dari sisi revenue jelas ya, dari 42 triliun, 41 triliunnya merupakan pendapatan dari penjualan batu bara ya, dan dari penjualan batu bara sendiri bisa dikatakan untuk PTBA ini 50-50 ya, jadi hampir separuh itu pasok ke dalam negeri, separuhnya diekspor. Dan jangan lupakan juga mengenai dividen dari PTBA. Jadi PTBA ini juga salah satu emiten yang cukup royal membagi dividen. Tahun 2025 kemarin 75% dari laba dibagikan dividen. Kalau misalkan di tahun 2026 ini dividen payout rasionya kurang lebih sama 75% dari total laba ya, maka ada potensi dividen yield sebesar 7% ya kalau kita punya di harga 2.910, dan kalau dividen payout rasionya 75%. Jadi kalau misalkan nih teman-teman pegang saham PTBA, nah nanti jangan lupa untuk diupdate ya, kira-kira hasil RUPS-nya seperti apa dan berapa dividen payout ratio yang diputuskan ya, itu menentukan besaran dividen yield-nya. Oke. Lalu yang ketiga, salah satu saham defensif yang merupakan watchlist dari The Investor adalah saham SIDO muncul ya, atau saham dengan kode emiten SIDO. Nah, ini kenapa defensif? Karena menariknya sepanjang tahun 2026 ini, walaupun kita melihat market crash, IHSG bahkan jatuh sampai 18%, tapi harga saham SIDO ini turunnya nggak seberapa gitu ya, hanya turun sekitar 6% saja sepanjang tahun 2026 ini. Bahkan kalau kita ngelihat harga saham SIDO dalam jangka panjangnya, di tahun 2022 kemarin harga saham SIDO sempat menyentuh level 1050. Artinya kalau misalkan harga saham SIDO saat ini berhasil mencapai level tertingginya seperti tahun 2022 kemarin, maka masih ada potensi kenaikan lebih dari 100%. Nah, di harga 520 saat ini menunjukkan level PBV 5 kali dengan PE rasio 12 kali. Sekarang kita coba lihat
kinerja dari Sido itu sendiri posisi akhir tahun 2025 ya, yang dimana dari sisi revenue maupun laba bersih Sido masih cukup solid, masih cukup kuat ya. Revenue-nya naik 4% dari 3,9 triliun menjadi 4 triliun dan laba bersihnya naik 5% dari 1,1 triliun menjadi 1,2 triliun di saat ekonomi Indonesia sedang lesu. Dan jangan lupakan juga potensi dividennya karena Sido sendiri juga merupakan salah satu emiten yang royal bagi dividen. Tahun 2025 kemarin sebesar 110 dari laba bersihnya dibagikan menjadi dividen. Misalkan nih ya, tahun 2026 dalam RUPS diputuskan sama 110% dari laba itu dibagikan menjadi dividen, maka ada potensi di harga 520 potensi dividen yieldnya sebesar 9% ya. Dan sekali lagi 9% ini dengan catatan ya, dividen payout ratio-nya 110%, kita punya di harga 520 ya. Jadi bagi teman-teman yang misalkan nih punya saham Sido, ya jangan lupa diupdate hasil RUPS-nya nanti seperti apa. Dan jangan lupa juga bahwa Sido ini dalam 1 tahun bagi 2 kali dividen ya. Di akhir tahun kemarin sudah ada dividen interim, maka di awal tahun ini biasanya dividen final atau sisanya. Nah teman-teman sekalian, itu tadi sekilas ya, sekali lagi hanya sekilas saja pembahasan mengenai fundamental dari 3 emiten yang menjadi watchlist dari The Investor. Nah jika teman-teman ingin tahu bagaimana cara menghitung harga wajarnya dan berapa kira-kira perkiraan harga wajar dari 3 emiten tersebut, itu sudah kami tuangkan dalam ebook Watchlist The Investor yang bisa teman-teman download secara gratis. Jadi silahkan teman-teman untuk download ebook tersebut. Linknya ada dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan tunggu video kami selanjutnya. Salam Passive Income.